Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.6 menerapkan perhitungan neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Kemudian 4.6 menghitung neraca massa dalam unit proses atau operasi teknik kimia tanpa reaksi kimia. Pada video ini, materi neraca massa yang akan kita bahas adalah pengertian, klasifikasi proses, dan persamaan umum neraca massa. Bahasan berikutnya yaitu pengertian dan fungsi neraca massa. Neraca massa adalah perincian dari jumlah bahan-bahan masuk, keluar, generasi, konsumsi, dan tertimbun atau akumulasi di dalam sistem. Kemudian fungsi neraca massa. Perhitungan neraca massa ini diperlukan untuk pembuatan neraca energi, rancangan peralatan, dan evaluasi kinerja suatu alat atau peralatan pemroses. Dalam menghitung neraca massa, harus benar-benar hati-hati dan teliti, karena jika neraca massanya salah, maka neraca energi atau panas, rancangan peralatan, dan evaluasi kinerja peralatan akan mengalami kekeliruan juga. Kemudian, tadi disebutkan yaitu sistem. Dan ini akan kita bahas pada definisi sistem. Sistem adalah segala sesuatu atau seluruh proses yang kita inginkan untuk dianalisis atau diamati. Sistem dapat dibatasi dengan menentukan batas sistem atau sistem boundary. Jadi, bagian dari luar yang diamati itu lingkungan. Jadi, ada sistem, ada environment. Segala hal yang di luar yang diamati itu disebut lingkungan. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah sebuah tangki berpengaduk. Isinya adalah larutan NaOH. Ada aliran masuk dan aliran keluar. Bagian yang garis putus-putus itu adalah sistem boundary atau dikenal sebagai batas sistem. Jadi, yang ada di dalam garis putus-putus itu adalah sistem. Segala sesuatu yang diamati atau yang dianalisis. Sedangkan di luar sistem boundary atau batas sistem itu adalah lingkungan. Kemudian, kita akan membahas klasifikasi sistem. Sistem yang pertama yaitu sistem tertutup. Pada sistem tertutup, tidak ada material yang masuk maupun keluar sistem. Perubahan dapat terjadi di dalam sistem, namun tidak terjadi perpindahan massa dengan lingkungan. Yang kedua adalah sistem terbuka. Sistem terbuka terjadi perpindahan massa atau aliran yang melewati batas sistem, dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi, kalau sistem tertutup, misalnya tangki tertutup yang berisi larutan NaOH, di mana sistem tertutup tidak terjadi perpindahan massa larutan NaOH, baik dari sistem ke lingkungan maupun lingkungan ke sistem. Nah, berbeda dengan open system atau sistem terbuka, misalnya kita mengamati tangki yang terbuka berisi larutan NaOH. Pada tangki ini terjadi perpindahan massa. Kalau kita biarkan larutan NaOH di dalam tangki terbuka, lama-lama konsentrasi larutan NaOH tersebut akan berkurang. Nah, itu yang namanya perpindahan massa
dari sistem ke lingkungan. Klasifikasi sistem yang lain yaitu berdasarkan keadaan proses. Dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah keadaan steady state proses. Steady state ya. Atau keadaan tunak. Kondisi di dalam proses tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Kondisi pada aliran konstan terhadap waktu. Coba kita lihat gambarnya. Ini ada sebuah tangki dibatasi oleh batas sistem. Ada aliran masuk 100 kg H2O per menit. Kemudian yang ada di dalam sistem itu 1000 kg H2O. Dan kemudian laju alir keluarnya 100 kg H2O per menit. Keadaan steady state ini perlu kita pahami bahwa sistem steady state atau proses yang steady itu berarti steady itu berarti tetap, sedangkan state itu keadaan, maka keadaan yang tetap. Tetap di sini adalah kondisi yang tidak berubah terhadap waktu. Atau kondisi pada aliran konstan terhadap waktu. Di gambar terlihat bahwa aliran masuk itu 100 kg H2O per menit dan aliran keluarnya juga 100 kg H2O per menit. Jadi kondisinya aliran konstan terhadap waktu. Dan bisa disebutkan itu namanya kondisi steady. Jadi operasi dalam kondisi sama dalam hal suhu, tekanan, atau massa bahan, semuanya dalam kondisi tetap. Yang kedua adalah unsteady state process. Pada unsteady state process, tidak semua kondisi dalam proses konstan terhadap waktu, baik dari segi temperatur, tekanan, massa, atau massa bahan, laju alir, itu tidak konstan terhadap waktu. Aliran baik masuk maupun keluar berubah atau bervariasi terhadap waktu. Coba lihat gambar. Pada tangki ini adalah air, ya, di dalamnya berisi air. Dalam suatu batasan sistem, air mengalir masuk 100 kg H2O per menit. Dan di dalam sistem ternyata 1500 kg H2O. Aliran keluarnya 90 kg H2O per menit. Jadi di sini tidak ada ketetapan, jadi laju alirnya itu tidak tetap, tidak konstan terhadap waktu. Ini yang disebut unsteady state, jadi keadaan tidak tunak. Kemudian, kita akan membahas persamaan umum neraca massa. Persamaan neraca massa umum ini diambil dari buku Elementary Principles of Chemical Process, edisi ketiga dari Felder Rousseau. Dan ini merupakan referensi untuk belajar asas teknik kimia baik di SMK, D3 maupun di universitas. Pada persamaan ini ada input, yaitu yang melewati batas sistem, kemudian ditambah generasi atau generation yang terbentuk di dalam sistem, kemudian dikurangi output yang melewati batas sistem, dikurangi konsumsi, yaitu yang dikonsumsi di dalam sistem. Jadi dikurangi konsumsi. Dan ini semua sama dengan akumulasi. Jadi yang terakumulasi di dalam sistem. Persamaan ini dibagi menjadi dua, akan berbeda untuk neraca massa tanpa reaksi kimia dan
Beda juga persamaannya untuk neraca massa dengan reaksi kimia. Selanjutnya, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan neraca massa dengan reaksi kimia. Persamaan ini bersumber dari bukunya Felder-Rousseau. Ternyata persamaan neraca massa umum sama dengan persamaan neraca massa dengan reaksi kimia. Yang pertama adalah input yang masuk melewati batas sistem, ditambah generation yang diproduksi di dalam sistem. Jadi karena ada reaksi kimia sehingga terbentuk zat baru, ini disebut generasi yang diproduksi di dalam sistem. Dikurangi output yang meninggalkan melewati sistem, batas sistem, dikurangi konsumsi yang dikonsumsi di dalam sistem. Jadi karena adanya reaksi, maka adanya perubahan dari reaktan menjadi hasil setelah reaksi. Ini adalah konsumsi. Jadi dikurangi konsumsi di dalam sistem. Ini semua sama dengan akumulasi yang terakumulasi di dalam sistem. Jadi, pada persamaan neraca massa reaksi kimia, adanya generasi dan konsumsi. Pada persamaan ini, pada sistem ini, akumulasi bisa positif dan juga negatif, tergantung seberapa banyak input yang masuk dan seberapa banyak output yang keluar. Dan juga karena ada reaksi kimia, adanya zat baru yaitu generasi, adanya karena reaksi kimia, dan juga konsumsi, ya, perubahan dari reaktan menjadi zat baru, adanya reaksi kimia. Semakin banyak zat barunya, generasi, dan juga dikonsumsi untuk menghasilkan zat baru. Nah, jadi generasi dan konsumsi ini adalah persamaan neraca massa dengan reaksi kimia. Anak-anak, jika sistem steady state atau sistem tune-up, maka akumulasinya sama dengan 0. Jadi persamaan kita menjadi input ditambah generasi dikurangi konsumsi. Jadi generasi dan konsumsi ini adalah akibat adanya reaksi kimia menghasilkan keluaran atau output yang keluar melewati batas sistem. Dan persamaan neraca massa tanpa reaksi kimia. Sama persamaannya kita awali dari buku Felder-Rousseau edisi ketiga. Input ditambah generasi dikurangi output dikurangi konsumsi sama dengan akumulasi. Pada neraca massa tanpa reaksi kimia berarti generasi sama dengan 0 karena tidak ada zat baru, tidak ada reaksi kimia. Dan juga karena tidak ada reaksi, konsumsi sama dengan 0. Jadi persamaannya input dikurangi output sama dengan akumulasi. Jadi persamaannya menjadi input dikurangi output sama dengan akumulasi. Nah, jika sistem steady state dalam kondisi keadaan konstan itu tadi, baik dari segi laju alir, temperatur, tekanan,
maka akumulasinya sama dengan 0. Jadi diasumsikan tidak ada yang terakumulasi di dalam sistem. Maka persamaannya menjadi input sama dengan output. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran neraca massa yang pertama, yaitu pengertian, klasifikasi proses, dan persamaan neraca massa. Ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.